pimpinan dan Pak Sekam, juga tentunya yang saya hormati dan saya banggakan rekan wartawan di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, bahwa pagi hari ini di antara anggota DPRD dan instansi pers di 2076 tahun 2022, di mana hari pers ini kita lembaga legislatif dan instansi pers di Kabupaten Kuningan. Tema yang kita usung adalah sinergitas anggota DPRD atau sinergitas wakil rakyat. Saat ini punya jalan baru yang kita banggakan. Nanti kita masuk ke kawasan wisata Ligarjati dan finish pers di Kabupaten Kuningan. Serta nanti juga kita akan melakukan penanaman suasana kerajaan. Untuk itu riding ya, karena tempatnya agak jauh ya, pakai motor kita cukup 3-3 satu jalur dan tidak saling menikmati suasana jalan di kabupaten. Wisatawan di luar juga mempunyai ketertarikan ke objek-objek wisata di Kabupaten Kuningan. Atas kehadiran rekan-rekan pers di Kabupaten Kuningan. Menatap ke depan. Di depan mewah selalu terdepan. Oke, waduh, Gus Pur. Men. Jelas toh.
sekitar 100 motor. Motor langsung dari motor Autosport. Waduh ala Ketua DPRD Kuningan, iya mantap sekali handlingnya dengan motor Vespa. Siap, akan segera menanjak. Inilah wakaber. Seki. Or.
Muter. Wah, kamarana. Jadi semua unsur pimpinan, para wakil ketua DPRD, ketua DPRD Pak Zul, Pak Deis, Bu Umi, Bapak Sekwan, seluruh staf sekretariat DPRD dan juga anggota Dewan, alhamdulillah semua unsur rekan jurnalis dari berbagai media. Di sini ada media cetak, media elektronik. DPRD ini jurnalis dari Kabupaten Kuningan cukup banyak. Alhamdulillah kemarin kita yang hadir, yang ikut konvoy. Tapi ternyata tadi luar biasa Pak Ketua, respon mereka cukup bagus. Mereka ternyata karena pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberi sehat, rezeki. Ini kita setiap tahunnya memperingati tanggal 9 Februari dan juga 9 Februari ini 76. Cukup tua juga, tapi mudah-mudahan PWI dan juga insan pers, jurnalis sebagai sosial kontrolnya pemerintah. Kemarin kita telah mengadakan rangkaian acara. Kemarin itu seluruh insan pers yang ada di Kabupaten bisa lebih meningkatkan kualitas, profesional, dan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik. Tentunya dalam membuat sebuah produk berita yang terjebak dengan merebaknya media sosial. Karena kita adalah media yang resmi. Sejatinya antara jurnalis dengan anggota legislatif mempunyai tugas yang sama. Pembangunan, jadi kami berharap sinergitas dalam pengawasan tersebut terus terjalin, Pak. Temuan atau pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan di-up di media. Jadi pengawasan akan lebih maksimal, akan lebih greget. Terima kasih kepada
DPRD Kuningan untuk pimpinan sekretariat DPRD dan juga ini yang semangat juga bagian emasnya. Terima kasih. Para jurnalis dan sinergitas ini tetap terjalin. Demikian sambutan ini. Dari senior kita, Kang Rawan JR, ya, kami silakan untuk melengkapi sambutan dari Ibu Ketua PWI tadi. Monggo. Sinergitas ini bisa berjalan. DPR bila perlu diadakan 3 bulan sekali ya Pak ya. Kita tidak hanya sekedar berkumpul di sini, kita adakan perkemahan. Hadir mengikuti Raid to Cibuntu pada pagi hari ini. Dan juga tentunya yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis, insan pers, para legendaris, Pak Wawan JR. Ini beliau ini adalah wartawan legendaris, legend banget di Kabupaten Kuningan. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Masih terus eksis sekretariat DPRD yang sudah ikut memfasilitasi penyelenggaraan Raid to Cibuntu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin ini kita bisa berkumpul di salah satu destinasi baru objek wisata Cibuntu. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak ada seperti itu. Namun yang ingin saya sampaikan di sini karena mengingat kebutuhan-kebutuhan yang mengusulkan kepada pihak Setwan maupun umat ini untuk mengoptimalkan informasi-informasi yang dari Dewan, baik melalui website atau email apa semacam di legislatif yang dibutuhkan oleh khususnya pribadi saya karena untuk yang mengejar berita tidak dibatasi aja ya, satu season mungkin 2 pertanyaan. Tampung aja dulu ya Pak Ketua. Kawan Jerman, saya juga sama di PRKOM juga lagi cuti dulu lagi tesis. Nah ini nyambung sama tadi seperti yang Pak Ketua sampaikan, sering ada miss, terus Yo Ajun minta ada publikasi di web ya terutama. Terus itu kan kurang lah fungsi gabungan komunikasinya terhadap kami, dan kan ada web yang tersambung ke Kuningan Cup Go ID ya. Kalau saya usul, saya rasa seperti parlementarian DPR RI jangan. Ketika nyambung di sana satu link bisa aja difilter sama Diskominfo. Ketika Dewan melakukan pengawasan nggak tayang hal-hal itu. Bagus. Berbeda yang personal Dewan itu ada lagi, tapi itu beda. Kalau yang dari parlemen anggota Dewan itu ada di sana dan kita tinggal rewrite saja, tinggal nulis ulang dari sana. Ya kita gak kena pasal cloning. Membahas publisher right, suatu kaidah baru untuk jurnalistik era digital sekarang ini, dan saya mohon ini karena dari dulu digodok publisher right ini gak gol-gol, kasihan kami dong. Apalagi Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, saya Boy, barangkali belum kenal ya Pak Ketua. Mohon maaf Pak Rusli ya, Pak Dede. Lengkapnya. Saya hanya merespon dari pernyataan Pak. Langsung aja saya straight to the point ya. Tadi ini bagian daripada sinergitas yang harus terus dijaga dan dipelihara. Saya kira itu harus direspon baik Pak, bukannya dalam tataran ucapan, tapi juga bagaimana langkah dan perbuatan Pak. Seperti budgeting saja Pak. Dinamika panas dingin hubungan DPR dengan media biasanya tuh kalau lagi nyusun APBD atau pada piknik. Kita juga berharap lah ketika bicara kondusivitas di sana paling tidak juga kondusivitas di sini, sehingga terjadi kesepahaman kondusivitas di sana, di situ gitu, ketemu titik itu. Apa enggak tergerak teman-teman Dewan ini mengalokasi apa gitu kan? Itu juga saya pikir ruang yang bisa kita isi sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak studi banding atau segala macam yang dilakukan oleh teman-teman Dewan, ya kita juga sebetulnya nggak terlalu rewel. Terus nggak terpikir juga misalkan teman-teman media ini diajak studi banding atau mereka difasilitasi studi banding.
Ya ini kan saya hanya menjawab tawaran dari ketua DPRD saja tadi. Sinergitas kita bangun, hayo meningkatkan kapasitas. Pikirkan menyangkut tadi seperti yang disampaikan oleh Erik dan Mang Ajun. Bagaimana teman-teman Dewan merespon keinginan media. Pak Sekwan dengan staffingnya nanti bisa merumuskan itu dengan Pak Kabag Humas dan yang lain-lain. Seperti biasa, bahwa kita akan jadi musuh ketika Pak Jul menyusun APBD. Pak Jul sering-sering piknik. Disitulah terjadi gap. Oke Pak Jul, Pak Ketua, terima kasih teman-teman. Nuhun ini Teh Eli kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 3 penanya Teh, sudah silahkan. Dijawab dulu Pak Ketua, siapa yang mau jawab? Pembelajaran, edukasi untuk rekan-rekan saya bahwa apapun yang ditanya oleh wartawan, serangan apapun kita apresiasi kepada Bang Ajun. Ini kawan lama saya, ini angkatan awal, adalah salah satu dari sekian banyak media yang wartawan masih bahasa Sunda ya, wartawan Sunda. Oh sekarang di PR. Oh ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Mang Ajun ini kami akui, walaupun di DPRD ini sudah disediakan media center, tapi mungkin fasilitas belum lengkap ya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mang Ajun dan Bung Rik ini sesuatu untuk kemajuan kita semua ya. Kelengkapan wifi, kelengkapan segala macam. Jadi tolong sekali lagi ini Pak Sekwan dan sekretariat ini tolong lengkapi semuanya. Jangan sampai teman-teman wartawan ini mencari keluar kalau misalnya sudah ada di Dewan satu sentral kan lebih enak. Oh, kesleo. Diralat berarti ya? Diralat, itu banding. Pak Ketua, seandainya dulu kan kita pernah di periode 2014-2019 saat kunjungan ini ada nanti gantian 2 dari media ikut mendampingi saat kita kunker sisa waktu 3 tahun berjalan. Ini bisa diarahkan nanti 2 gantian, 2 ikut. 20. Tapi ada syaratnya. Awas yang hal-hal yang skrip. No. Dari media yang saya hormati, saya banggakan, saya PRD. Oh iya. Break dulu Pak Haji. Siap. Kopi dulu. Kita lakukan tiada lain dalam rangka kita saling memahami dan saling mengerti di antara kita. Kalau tadi yang sampai yang saya kira itu wajar-wajar saja. Kalaulah ini adalah forum reses misalnya. Tidak touring, padahal kemarin itu saya sudah ngebayangin saya kalau kampanye tuh naik motor indah gitu kan, cerita di mobil tadi, akhirnya udah kita naik mobil aja gitu, daripada pulang dari sini tambah bintang deui gitu. Jadi tadi saya naik mobil karena memang saya menyambut baik acara meningkatkan imun dan mudah-mudahan kita jauh dari Omikron. Dan juga acara yang menurut saya ini sangat penting sehingga saya datang ke sini untuk bertatap muka untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Pimpinan DPRD, begitu juga rekan-rekan anggota kegiatan, begitu juga yang saya banggakan rekan-rekan pers yang luar biasa ya. Sebelumnya saya ingin berpantun dulu. Makan pepes untuk berenang. Selamat Hari Pers Nasional yang ke-70. Pak Jul, barangkali ada itu mic-nya bisa dibawa ke sini misalnya, Pak. Ya, rekan-rekan wartawan, di hari pers nasional ini kami adalah pimpinan ikut berpartisipasi juga terima kasih rekan-rekan wartawan. Musik di off dulu, tolong. Musik di
stop dulu. Ya, rekan-rekan wartawan dan teman-teman pimpinan dan anggota DPRD, saat ini kita berada di nasional ini. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD ikut berpartisipasi untuk bisa ikon Desa Cibuntu ini kan ikon hijau ya, berada di pedesaan, sehingga kami ingin juga menanam pohon. Ada 300 pohon yang ingin kita tanam dan secara simbolis kami tanam. Silakan dibuka dulu Pak Ketua plastiknya. Pelan-pelan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga subur makmur, menjadi alam yang lestari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Pak, nengok Pak. Ya. Ya Ibu Nunung. Selanjutnya penanaman pohon oleh Kolorna di Ruaga. tolong bantuin Pak Ketua ya. Ya, neng kostum ya Pak. Ini sinergitas. Bere. Berikan sampai sinergitas penanaman pohon bersama dengan pendampingan oleh Ketua DPRD dan Foto bareng dulu. Sehingga melalui momentum ini kita harapkan ada sinergitas yang berkesinambungan antara legislatif dan insan pers di Kabupaten Kuningan. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan banyak terima kasih kepada media di Kuningan yang selama ini juga sudah bersinergi untuk memberikan pemberitaan kepada masyarakat. Namun ke depan kita harapkan kerjasama ini, sinergitas ini akan lebih baik lagi sehingga masyarakat diberikan sebuah pendidikan dan informasi-informasi yang positif, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan. Dewan ini kan secara reguler kita melaksanakan 3 fungsi, ya, fungsi pengawasan, fungsi legislatif, dan fungsi anggaran. Nah, kegiatan-kegiatan kedewanan inilah yang perlu dikomunikasikan, yang perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Kenapa dengan menanam pohon berapa? Jumlahnya berapa? Hari ini kita akan menanam 300 pohon diserahkan kepada kepala desa. Yang tujuannya adalah bahwa karena kita ini berada di desa wisata ini kan tidak boleh alam yang ada ini itu tidak lestari. Maka dari penanaman pohon ini kita ingin juga menghidupkan kehijauan yang ada di lokasi ini. Pak, ini kan judulnya sinergisitas ya Pak. Dilihat kan hanya beberapa anggota dewan yang hadir, bahkan beberapa partai malah tidak terlihat hadir sama sekali. Komentarnya gimana Pak? Ya mungkin teman-teman yang lain berada dalam kesibukan yang lain, tapi yang hadir di sini mudah-mudahan ini bisa mewakili yang lain ya. Yang jelas ini kan awal untuk kita memperbaiki komunikasi, ya, mempererat tali silaturahmi antara Dewan dan pers. 2 fraksi itu ya Pak ya yang hadir? 2 fraksi? Saya tidak melihat ke sana, tapi yang jelas bahwa respon dari kegiatan ini cukup baik ya. Semua pimpinan hadir, sebagian fraksi juga hadir. Kalaupun ada beberapa fraksi yang tidak hadir, karena mungkin fraksi sedang berada dalam kesibukan. Kenapa dipilih desa wisata Cibuntu Pak? Banyak di Kuningan desa wisata yang lain. Karena Cibuntu ini sekarang sudah menjadi sorotan, sudah menjadi perhatian publik
Dan ini sangat menarik desa Cibuntu ini karena desa Cibuntu ini berkembang secara kultural ya, sehingga ini perlu disupport oleh banyak pihak, terutama untuk dilakukannya promosi ke luar daerah. Cibuntu ini kan ini berkembang dari bawah ya, dari kreativitas desanya, bahkan tidak ada di tempat lain. Kayak misalnya wisata itu kan bukan hanya sekedar mata dan telinga saja, tapi hati dan rasa ya. Sampai ada deretan kandang domba. Ya, itu juga bisa menjadi daya tarik wisata kalau dikemas ya. Kandang domba ini kan kandang kambing ini kan berkonotasi bau, kotor segala macam. Tapi kalau itu dijadikan sebuah daya tarik, ini juga bisa menjadi daya tarik wisata dari sisi lain. Nah, inilah luar biasanya desa wisata. Dan saya lihat di sini juga ada homestay yang bisa dipergunakan oleh para wisatawan kalau bisa harus menginap di sini. Satu lagi Pak, mungkin pesan Pak, buat kan ini udah bagus nih Pak Cibuntu, tapi jalannya agak jelek. Ya, saya mensupport ya kepada pemerintahan daerah untuk juga dilakukan perbaikan infrastruktur supaya desa wisata ini bisa lebih menjadi daya tarik dengan dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang ada. Oh, itu Pak. Ini masih rangkaian Hari Tas Nasional 2022, yaitu adalah ramah tamah dengan legislatif Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah kita ada momen sinergitas antara DPRD dengan insan pers untuk menuju Kuningan Maju. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang baik untuk menumbuhkan sinergitas antara wartawan dengan DPRD. Karena selama ini ada kesan kurang dekat antara insan pers dengan DPRD. Mudah-mudahan melalui momen ini media dengan anggota legislatif semakin dekat. Karena tugas dan fungsinya hampir sama, segaris dengan pers, yaitu adalah fungsi pengawasan. Di mana jika ada pengawasan pembangunan akan bersinergi lebih baik lagi apabila ada temuan tersebut di media. Terima kasih semuanya, semoga sinergitas tetap terjalin.